Oke, baik. Jadi kita baru saja memulai rekaman kita untuk hari ini, pelajaran yang ke-12 dari kelas pneumatologi dan karismatikisme. Dan kita sedang melacak sejarah dari gerakan Pantekosta karismatik, ya. Dan kita sudah membahas bahwa um, ternyata ada suatu gap, ya, ada suatu gap yang besar antara abad pertama, di mana setelah akhir abad pertama, di situ karunia-karunia berhubungan dengan pewahyuan, ya itu berhenti ya. Ini menjadi suatu fakta sejarah, gitu, suatu hal yang tidak dapat dipungkiri sebenarnya, dan itu bahkan diakui juga secara tidak langsung, ya kadang-kadang secara langsung, tapi seringkali secara tidak langsung diakui oleh orang-orang di dalam gerakan Pantekosta karismatik itu sendiri, ya. Mereka mau tidak mau uh, mengakuinya begitu. Iya, dan kita belum doa ya Pak ya, nanti kita akan doa. Ini masih pembukaan sebentar. Dan kita sudah melihat pergerakan itu, gitu ya, atau sejarah itu, bahwa ada suatu gap yang sangat besar sekali antara yang di abad pertama, ya, kemudian kosong, ya, kemudian baru muncul lagi di abad ke 20 sebenarnya, abad ke-20, jadi 1900-an awal. Dan kita sudah melihat gap itu, dan kemudian kita minggu lalu juga sudah masuk ke dalam melihat ada insiden-insiden apa yang memicu sebenarnya gerakan Pantekosta karismatik, di mana ada gerakan holiness, ya, dengan penekanan pada berkat kedua, ya, pengalaman kedua dan lain sebagainya, dan ada pencarian akan hal-hal yang ajaib dan lain sebagainya. Dan itu memimpin sampai kepada fenomena di Jalan Azusa. Oke, nah hari ini kita akan melanjutkan itu, sekaligus mungkin nanti di tengah-tengah kira-kira begitu kita akan mungkin juga kita akan lompat ya, dari kita akan belajar sejarah, dan kita akan lihat juga hal-hal teologis gitu. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu seperti tadi diingatkan oleh Pak Ori. Kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak surga, kami mengucap syukur untuk kasih kepada kami, kalau kiranya pimpin supaya kelas yang akan kami tempuh, yang akan kami bahas, bahan-bahannya, semuanya bisa kami pahami, kami bisa menuntun kami kepada pengertian yang lebih baik dan kebenaran yang lebih mendalam. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke ya. Dan kita lihat di sini, setelah Jalan Azusa, nah ini adalah hal yang penting, bahwa fenomena di Jalan Azusa itu terjadinya di tahun ya 1906, ya 1906, April 1906 sampai ya 3 tahun berarti sampai 1909 kalau gitu ya. Dan ini berlangsung terus seperti itu, ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka kita lanjutkan. Nah, apa yang terjadi? Nah, lalu muncul seorang namanya David Wesley Myland, dan dia menulis buku yang judulnya adalah The Latter Rain Covenant, ya. Itu perjanjian hujan akhir namanya di sini. Yang dalam buku itu dia mengembangkan doktrin hujan akhir secara sistematis, ya. Nah, hujan akhir itu apa? Coba kita lihat di sini ya. Hujan akhir. Oke. Nah, coba saya kasih lihat dulu di sini.
Moga-moga bisa untuk Alkitabnya. Ya, jadi istilah hujan akhir adalah istilah yang muncul beberapa kali di dalam Perjanjian Lama. Contohnya di dalam Ulangan 11 ayat 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ya, mungkin ada yang lain lagi sebentar di sini. Ini istilah hujan akhir. Ya, di Yeremia 5 ayat 24 juga contohnya. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Ya. Jadi Yoel 2 ayat 23, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim, dengan adilnya dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Oke. Terakhir di Zakaria 10 ayat 1, mintalah hujan pada Tuhan pada akhir musim semi, Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Oke, jadi kalau kita melihat kalau kita melihat ayat-ayat yang mengandung istilah hujan akhir di sini, sebenarnya konteksnya apa? Ya konteksnya adalah hujan secara literal, begitu. Hujan secara literal karena pada waktu itu Israel adalah negara agraris, ya boleh dibilang semua bangsa pada waktu itu agraris, belum ada industrialisme dan lain sebagainya. Nah, cuman bedanya tanah Kanaan tempat Israel dengan katakanlah Mesir adalah sistem irigasinya, dan Tuhan ada sebut ini juga di dalam firman-Nya. Tuhan bilang bahwa tanah Kanaan itu bukan seperti tanah Mesir yang dimana ada sungai yang dominan, dan tanah Mesir itu rata-rata flatland atau istilahnya tanah yang datar rata-rata begitu dengan delta sungai dan sebagainya, sehingga air dari sungai itu dominan dan itu bisa dipakai untuk irigasi dan sebagainya. Nah, untuk Israel itu tidak bisa. Nah, memang ada sungai seperti Sungai Yordan, tapi Sungai Yordan itu di bawah begitu, sedangkan daerah Kanaan yang di sebelah baratnya itu dia berbukit-bukit, ya dia Yerusalem sendiri itu tinggi dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak bisa, ya jadi mereka tidak bisa mengandalkan irigasi itu dengan mengharapkan dari sungai begitu, sehingga mereka sangat bergantung kepada hujan. Itu. Nah, ini adalah by design, ya by design artinya Tuhan memang sengaja memilihkan tanah yang seperti itu kepada orang Israel. Maksudnya adalah supaya orang Israel terus bergantung kepada Tuhan. Gitu. Mereka harus bergantung kepada Tuhan. Sehingga ada suatu tema di dalam Alkitab bahwa Israel mengharapkan berkat dari Tuhan, mengharapkan hujan dari Tuhan. Nah, konteksnya itu adalah memang yaitu di waktu-waktu tertentu mereka butuh hujan. Jadi pada waktu mereka menabur, mereka butuh hujan di situ. Kalau terlalu kering, ya tentu apa yang ditabur itu tidak akan bertumbuh. Ya, tapi kemudian nanti di akhir musim mereka juga membutuhkan hujan lagi. Ya, makanya disebut sebagai hujan awal dan hujan akhir, gitu ya. Nah, tentu saya bukan dari background pertanian atau agrikultur, jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar, ya. Maksudnya signifikansi agrikulturnya dari hujan-hujan ini, tapi ya saya pernah baca bahwa ya memang mereka butuh hujan-hujan ini pada waktunya, gitu. Nah, cukuplah bagi kita untuk paham akan hal itu. Nah, tetapi oleh orang-orang ini ya, oleh orang-orang karismatik ya, seperti yang kita lihat di sini, belum disebut karismatik waktu itu, mereka baru disebut orang-orang Pantekosta di sini ya, orang-orang Pantekosta. Dan kenapa mereka disebut Pantekosta? Karena mereka seolah-olah ingin mengulangi lagi peristiwa-peristiwa pada hari Pentakosta itu, gitu kan? Nah, tetapi dengan mereka ingin berkata, ya, doktrin hujan akhir ini, jadi coba saya masuk ke sini ya, ke papan tulis di sini.
Ya, jadi mereka ingin mengatakan bahwa seperti yang sudah kita bahas kan, ini Tuhan Yesus datang, ya, ini abad pertama, ya, katakanlah sampai dengan 100, ya, katakanlah 100 Masehi, ya. Ya, kemudian ini adalah abad ke-20, ya, 1900-an. Oke. Ya, dan kita tahu bahwa ada karunia bernubuat sampai di sini, ya, karunia-karunia ini. Tapi kemudian di sini, ya, itu kosong sebenarnya, ya, kosong, tidak ada, dan ada letupan-letupan klaim, ya, letupan-letupan klaim, tapi yang mengklaim ini adalah kelompok-kelompok yang kita ragukan, kelompok-kelompok yang kacau, ya, seperti mistik-mistik Katolik, ya, kemudian kelompok-kelompok lainnya itu pun sangat sporadis dan persentase yang sangat kecil sekali dari orang Kristen secara keseluruhan yang ada mengklaim hal-hal seperti itu, ya, hanya tokoh-tokoh yang terisolir dalam sejarah begitu ya. Jadi tidak ada suatu kesan bahwa orang Kristen menikmati karunia-karunia ini di gereja-gereja secara umum, di sepanjang abad secara umum, tidak ada indikasi seperti itu. Ya, barulah sampai ke ini lagi, dia muncul lagi begitu. Yang menurut mereka lah gitu ya. Menurut mereka muncul lagi, ini saya gambar ini ya, kayak api sini ya. Api lalu berlanjut terus sampai hari ini. Ya, berlanjut terus sampai hari ini. Nah, tentu mereka sulit untuk menjelaskan ini karena kan kita bilang bahwa kita percaya ini ya, karunia-karunia itu berhenti seiring dengan selesainya Alkitab, seiring dengan berakhirnya jabatan rasul. Ya, jadi itu dua hal yang bertalian menurut kita. Ya, jadi coba saya tulis di sini. Ya, jadi sesasionis, ya kan, bahwa karunia-karunia sudah berhenti, ya. Sudah berhenti sesuai dengan berhentinya, dengan selesainya Alkitab, ya, kanon, ya, jadi seiring dengan kanon dan rasul. Ya, jadi dua hal ini kita bilang, ya, dan dua hal ini juga berkaitan. Ya. Jadi kita punya alasan kenapa itu berhenti, gitu kan? Kita bisa menjelaskan secara teologis kenapa kita percaya itu berhenti, ya, karena kita bilang bahwa karunia-karunia itu ada kaitannya dengan penulisan kanon, dan memang karunia-karunia itu juga sebagiannya itu adalah milik rasul, sebagiannya, yaitu karunia menyembuhkan, karunia mukjizat, ya, itu milik rasul. Memang ada juga karunia yang bukan hanya milik rasul, seperti karunia bernubuat, itu bukan milik rasul saja, tapi ada banyak orang lain dapat karunia bernubuat, karunia bahasa lidah juga bukan eksklusif rasul, tapi ada karunia-karunia yang eksklusif rasul, ya. Karunia menyembuhkan, karunia melakukan mukjizat. Jadi kita punya alasan teologis, ya, dan kita bilang sejarah mendukung, ya, berakhir. Tapi kaum karismatik atau Pentakosta waktu itu mereka kita bisa sebut continuationis, ya, jadi berlanjut. berlanjut. Nah, tentu mereka sulit untuk menjelaskan kalau berlanjut terus, ya, berarti mereka akan menolak hubungan karunia-karunia ini dengan pewahyuan, ya. Mereka akan menolak atau mengecilkan itu, ya. Nah, tetapi pertanyaan bagi kita yang kita ajukan, ya, pertanyaan bagi mereka adalah kalau misalnya memang itu berlanjut, kok pada faktanya enggak gitu kan? Pada faktanya enggak gitu. Jadi klaim mereka bahwa itu berlanjut tidak ada di sini, ya, tidak ada. Nah, untuk mengakalin ini, bahkannya mereka bikin doktrin hujan akhir itu, doktrin hujan akhir, sehingga mereka berkata, ya memang di sini kosong, gitu ya, memang di sini kosong, tapi itu karena memang desainnya seperti itu, karena munculnya itu di awal dan di akhir katanya. Lalu mereka kaitkan dengan ya ayat-ayat yang tadi kita baca, berbicara mengenai hujan awal, gitu kan? Ini ya saya tulis di sini ya, hujan awal
ya, dan hujan akhir, ya. Jadi ini konsep mereka jadinya. Jadi mereka karena jadi gini, dengan mereka membuat teologi seperti ini atau dengan mereka membuat doktrin seperti ini, itu sudah secara tidak langsung saya katakan ya, sudah secara tidak langsung mengakui yang kita omongkan bahwa di sini itu kosong, di tengah itu kosong. Gitu. Jadi kadang-kadang kita masih akan ketemu dengan orang karismatik Pantekosta yang seolah-olah mau berkata, oh enggak, ada kok di sini gitu kan, ada kok di sepanjang abad-abad gitu, walaupun sedikit, walaupun tidak terlalu banyak, tapi masih ada yang bersikukuh, ada kok ya, sepanjang abad-abad ini masih ada. Nah, sebagian mereka akan tetap bersikukuh seperti itu, tetapi sebagian lagi dari mereka uh, mengakui gitu, baik secara langsung maupun tidak langsung, mereka mengakui bahwa memang selama 1.800 tahun yang diantara itu nggak ada gitu, atau kosong atau tidak ditemukan gitu, atau sulit ditemukan. Ya, mereka mengakui itu secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsungnya adalah karena salah satunya ya dengan doktrin ini. Mereka bilang, oh di abad pertama itu kita anggap hujan awal. Ya, nah kemudian hujan akhir, dan kadang-kadang mereka kaitkan itu pembenarannya adalah menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang sering mereka klaim. Ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, maka dicurahkan lagi. Ya, dicurahkan lagi. Jadi di awal dicurahkan, lalu sekarang Tuhan Yesus sudah mau datang, dicurahkan lagi. Gitu. Dan gimana ya? Kita bilang ya ini kacau balau. Ya, ada banyak hal yang bisa kita bilang di sini. Nomor satu, tentu mereka menyalahgunakan eksegesis dari ayat-ayat yang berhubungan dengan hujan awal dan hujan akhir. Ya. Karena semua ayat yang hujan awal, hujan akhir di dalam Perjanjian Lama, tidak ada satupun yang dikaitkan dengan bahasa lidah, tidak ada satupun yang dikaitkan dengan uh, karunia pewahyuan dan lain sebagainya. Dan semua perikop tentang hujan awal, hujan akhir di dalam Perjanjian Lama itu bicara mengenai hujan secara literal. Gitu. Hujan secara literal memang hujan air begitu ya, yang dibutuhkan oleh orang Israel pada waktu itu dalam ya agrikultur mereka, dalam keseharian mereka sebagai rakyat. Mereka membutuhkan hujan-hujan itu, dan mereka meminta dari Tuhan, dan Tuhan berjanji bahwa kalau kalian setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hujan pada waktu yang tepat, ya hujan awal, hujan akhir dan sebagainya. Jadi konteksnya adalah hujan literal, gitu, hujan yang literal. Jadi kalau mereka ingin jadikan ini lalu semacam teologi yang maksudnya ini adalah pencurahan Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus dicurahkan di awal, kemudian Roh Kudus. Jadi mereka kaitkan begitu juga. Roh Kudus dicurahkan di awal, Roh Kudus dicurahkan di akhir gitu. Ya, kita bilang bahwa wah itu ngaco ya. Jadi secara eksegesis saja sudah tidak ada pembenaran. Tidak ada pembenaran ayat-ayat itu dikaitkan dengan hal seperti itu ya. Dan kemudian konsepnya juga bahwa kalau mereka anggap perlu ada pencurahan Roh Kudus lagi di akhir, itu berarti mereka menganggap Roh Kudus kayak nggak ada selama ini. Padahal Roh Kudus kan ada gitu. Tidak ada di Alkitab seolah-olah Roh Kudus diangkat. Nah, ini adalah kesalahpahaman mereka karena mereka mengaitkan ada tidak adanya Roh Kudus dengan fenomena-fenomena. Ya. Nah, padahal tidak. Ya, Roh Kudus jelas bekerja di dalam dunia. Ya, bahkan kita bilang bahwa abad dari tahun 1700-an, 1800-an, ya, 1800-an itu boleh dibilang abad besar gerakan misionaris. Ya, dari mulai 1700-an lah. 1700-an akhir kan kayak William Carey dan lain sebagainya. Ya. William Carey dan lain-lainnya di 1700-an akhir, 1800-an. Nah, ini adalah abad besar gerakan misionaris. Ya, itu sebelum gerakan Pantekosta gitu. Di mana misi-misi dari Inggris, ya, kemudian misi-misi dari Amerika dan yang lain-lain, negara-negara lain juga, ya, mereka benar-benar ada semacam ledakan kepedulian terhadap misi, ya, dan ya pada pergi ke berbagai tempat, Cina,
Afrika, termasuk Indonesia. Dan itu sebelum sebelum gerakan Pantekosta, begitu kan? Dan kenapa bisa ada gerakan misi yang begitu luas pada zaman itu? Ya itu kan sebenarnya adalah karya Roh Kudus juga sebenarnya. Kita tidak mungkin berkata bahwa gerakan misi itu nggak ada Roh Kudus gitu. Karena gerakan misi menyelamatkan banyak orang, mendirikan gereja di berbagai belahan dunia, ya, yang secara historis bukan Kristen, tapi muncul kekristenan di tempat-tempat itu, di Filipina, ya, di Korea, termasuk di Cina, termasuk di Indonesia, ya makanya ada daerah-daerah tertentu dari Indonesia kan, suku-sukunya dianggap Kristen ya, seperti suku Batak lah, suku Manado, ya daerah daerah Maluku sebagian mungkin, daerah NTT, daerah Papua dan sebagainya. Ya memang kita ya agak menyayangkan bahwa masih banyak yang belum begitu ya, masih banyak yang belum, dan itu masih tugas kita. Tapi ya artinya misi sudah masuk juga ke berbagai tempat ya, terlepas dari ya banyak yang menyimpang belakangan begitu ya, banyak yang menyimpang belakangan ya, tapi kekristenan sudah masuk di situ, dan itu kita bilang bahwa ya itu pasti ada andil Roh Kudus juga ya. Jadi kita lucu ya, maksudnya kalau dibilang Roh Kudus dicurahkan di awal, Roh Kudus dicurahkan di akhir, maksudnya kayak Roh Kudusnya menghilang atau apa gitu di tengah, kan enggak. Nah, kesalahan mereka adalah mereka menyamakan Roh Kudus itu dengan fenomena-fenomena ini ya. Bahasa lidah dan sebagainya ya, memang seperti itu, dan kesalahpahaman inilah yang sering dimanifestasikan juga di grassroots ya, di level akar rumput. Ketika orang bertanya, gereja kamu pakai Roh Kudus nggak? Maksudnya, saya masih ingat benar ya, ada yang datang ke Grafe tanyanya begitu, gereja ini ada Roh Kudusnya nggak? Nah, maksud dia ada Roh Kudusnya nggak adalah kita ada bahasa lidah atau enggak gitu. Nggak terpikir dalam benak dia bahwa kita bilang saya jelas ada Roh Kudus gitu, tapi bukan dalam fenomena-fenomena seperti itu. Kita jelas ada Roh Kudus. Ya, jadi nah itu harus kita pahami di sini ya. Oke, jadi kemudian tadi saya ingin bahas sedikit juga klaim mereka bahwa kenapa? Jadi mereka harus cari pembenaran kan? Kenapa di tahun ini Tuhan curahkan lagi? Dan pembenaran mereka adalah karena sudah dekat kedatangan Kristus. Ya. Nah, sebenarnya sih kita setuju-setuju aja bahwa Yesus akan segera datang kembali. Segera dalam pengertian bisa kapan saja, gitu kan? Nah, tapi kita bilang, misalnya Azusa tadi 1906. Lalu mereka mengklaim, inilah pencurahan di akhir zaman karena kedatangan Yesus sudah dekat katanya. Tapi sedekat apa, gitu kan? Sedekat apa di sini? Nah, kalau kita lihat sampai hari ini 1906 sampai ke hari ini berapa? 2024. Berarti kan sudah lebih dari 100 tahun, ya. Sudah lebih dari 100 tahun sejak 1906, tepatnya 118 tahun. Ya. Dan Tuhan Yesus belum datang tahun 2024. Ya minimal belum sampai saat ini. Apakah dia bisa datang tahun 2024? Ya, kita sebagai orang yang percaya Alkitab berkata, ya kita merasa Tuhan, kalau Tuhan mau datang tahun ini bisa, jangankan tahun ini, bulan ini, minggu ini, bahkan hari ini pun bisa-bisa saja Tuhan datang. Itu adalah iman kita. Ya. Nah, tetapi kita bilang bahwa jangan menyalahgunakan ini untuk, jangan menyalahgunakan kepercayaan tentang kedatangan Yesus ini untuk doktrin yang aneh seperti ini, gitu kan? Karena ternyata ya kalau kita tarik ke 1906, ya berarti sudah lebih dari 100 tahun gitu. Sejak mereka klaim Tuhan mencurahkan Pentakosta kedua atau mencurahkan Roh Kudus hujan akhir itu karena kedatangan Yesus sudah dekat. Gitu. Karena kedatangan Yesus sudah dekat, ya. Itu kan klaim mereka, gitu. Dan walaupun kita setuju saja sih bahwa kedatangan Yesus memang sudah dekat, gitu ya. Tapi sekali lagi, ya dekat ini kan sedekat apa gitu? Maksud saya, kenapa tidak ada di abad kedua, tidak ada di abad ketiga, gitu kan? Abad keempat dan sebagainya. Kenapa baru di abad ke-20? Itu kan, maksudnya begini, maksud saya adalah yang di awal itu
hari Pentakosta yang asli yang pertama itu kan terjadi 50 hari setelah Yesus bangkit. Dan itu terjadinya berarti tahun 30-an. Ya, tahun 30-an, berakhirnya tahun 90-an, berarti ada waktu kira-kira 60-an tahun di situ karunia yang berhubungan dengan pewahyuan, ya, dari sejak hari Pentakosta sampai dengan wahyu selesai, kanon selesai tulis, ada sekitar dari tahun 30-an sampai tahun 90-an. Berarti ada 60-an tahun di situ kan. 60-an tahun itu, di mana yang mereka sebut hujan awal. Nah, hujan awal saja cuma 60-an tahun gitu. Lalu hujan akhir ini, kalau yang benar nih mereka bilang, kalau benar berarti kan sudah 100, tadi berapa? 118 tahun kalau kita hitung dari si Seymour itu. Ya, belum lagi kalau kita hitung dari Parham, lebih lama lagi nih. Apalagi kalau kita hitung dari bahkan orang-orang seperti John Dowie, ya, Frank Sanford yang sebelumnya itu bisa lebih lama lagi. Jadi sudah 100 sekian tahun, mungkin 120 tahun, 130 tahun. Jadi maksud saya tidak nyambung aja gitu. Nggak cocok ya dengan hujan awal saja cuma 60-an tahun gitu. Yang menurut mereka hujan awal ya. Nah, kita hanya meminjam terminologi mereka gitu. Kita bukan membenarkan terminologi mereka, tapi kita pinjam sebentar. Kalau mereka sebut itu hujan awal ya 60-an tahun. Lalu yang hujan akhir ini katanya karena Tuhan Yesus sudah deket nih. Udah deket ya. Udah deket mau datang. Ya, tapi sudah lebih dari 100 tahun nih gitu sejak ini ya. Jadi dari situ juga sangat lemah gitu sebenarnya pembenaran mereka kenapa Tuhan kasih lagi di akhir, karena hujan akhir, karena Tuhan Yesus sudah mau datang dan lain sebagainya. Nah, itu lemah. Oke, jadi kita balik lagi ke sini. Nah, lalu dari sini muncullah keluar berbagai denominasi ya, berbagai denominasi yang akhirnya terkenal. Ya, salah satu yang terkenal sampai sekarang, salah satu denominasi Pantekosta yang boleh dibilang paling tua, ya, adalah ya kalau di Indonesia bilang SJA, yaitu Sidang Jemaat Allah. Atau kalau di Inggris namanya AOG ya, AOG, Assemblies of God di sini. Sidang Jemaat Allah, Assemblies of God. Nah, dulu di Indonesia namanya SJA memang. Ya, SJA. Tetapi belakangan karena di Indonesia ini Bimas Kristennya mengharuskan semua sinode yang terdaftar ya, mengharuskan semua sinode yang terdaftar di Indonesia itu harus ada pakai istilah gereja ya. Sehingga akhirnya mereka menjadi GSJA ya, Gereja Sidang Jemaat Allah ya. Padahal awalnya mereka nggak pakai gereja ya, Sidang Jemaat Allah aja gitu, Assemblies of God gitu kan. Tapi belakangan kan diharuskan, pokoknya harus ada kata gerejanya gitu ya. Makanya mereka jadi GSJA ya, Gereja Sidang Jemaat Allah. Nah, hari ini AOG atau Assemblies of God atau GSJA, ya dulu SJA saja, adalah denominasi Pantekosta terbesar di dunia. Ya, terbesar, paling banyak. Dibentuk tahun 1914, beberapa tahun setelah kebaktian Azusa selesai, karena Azusa selesai kan kita bilang 1909, sekitar 5 tahun. Ya. Nah, pemimpin-pemimpin awal dari AOG ini berasal dari Azusa, jadi mereka adalah alumni-alumni dari gerakannya si William Seymour itu. Ya, jadi mereka ada mengikuti pencurahan dalam tanda kutip yang di Azusa itu, atau dari Zion City. Masih ingat ya, Zion City kan yang dibikin oleh si John Dowie. Ya, John Dowie. Jadi pemimpin-pemimpin awal AOG itu ya dari dua aliran ini ya, dua fenomena ini gitu ya. Dan beberapa hal yang mereka percayai, satu, baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang harus dicari setelah kelahiran kembali. Ya, jadi baptisan Roh Kudus itu pengalaman yang harus dicari setelah kelahiran kembali. Nah, kita bisa melihat
di sini akar gerakan holiness yang sudah kita bahas minggu lalu, ya gerakan holiness itu kan gerakan dari akar metodis sebenarnya. Metodis, ya si John Wesley, saya sudah bahas, kita sudah bahas panjang lebar, bahwa John Wesley mengajarkan setelah keselamatan, seseorang harus mencari pengalaman kedua. Ya, pengalaman keduanya adalah supaya dia dapat pengudusan penuh. Nah, makanya disebut gerakan holiness, karena yang ditekankan adalah mencari pengudusan penuh. Gitu. Nah, ini menjadi cikal bakal Pantekosta, ya, karena Pantekosta mengambil template yang sama, tapi dia ubah sedikit, penekanannya bukan lagi pada kekudusan, pengudusan penuh, penekanannya pada karunia-karunia Roh Kudus. Ya, jadi tetap mencari pengalaman kedua, tapi pengalaman keduanya disebut sebagai baptisan Roh Kudus. Ya. Dan tentu kita sudah bahas secara alkitabiah baptisan Roh Kudus itu apa, ya sangat bertentangan dengan yang di sini. Baptisan Roh Kudus itu sebenarnya sesuatu yang historis. Tuhan tidak pernah perintahkan, tidak akan Anda temukan satupun ayat di Alkitab yang menyuruh kita untuk mencari baptisan Roh Kudus. Ya. Tidak ada. Ya. Ada perintah bagi kita untuk dibaptis dengan dalam air, itu ada. Ya. Tapi tidak ada perintah bagi kita untuk dibaptis ataupun membaptis orang dalam Roh Kudus. Itu hanyalah janji Tuhan. Jadi yang melakukan adalah Tuhan Yesus, dan itu sudah digenapi sebagai peristiwa yang bersejarah atau yang historis di sini. Kedua, mereka juga percaya bahwa baptisan Roh Kudus ditandai oleh bahasa lidah. Nah, ini adalah salah satu ciri khas, ya, ciri khas gerakan Pantekosta awal di sini. Pantekosta awal mereka sangat menekankan ini. Dan ya, kita lihat bahwa sebenarnya justru yang belakangan ini banyak gereja karismatik yang sebagian dari mereka mulai tidak begitu menekankan ini lagi, ya, belakangan ini, ya. Karena mereka banyak mendapatkan kritikan, ya, termasuk dari kita, ya, termasuk dari kita. Jadi sebenarnya GBIA, ya, itu dampaknya besar, ya, di Indonesia sebenarnya, ya. Dalam mengerem, ya, karismatikisme, ya, mengerem pantekostalisme, ya. Kalau tidak ada GBIA, saya yakin bahwa sebenarnya karismatik Pantekosta di Indonesia ini akan jauh-jauh lebih liar lagi sebenarnya, jauh-jauh lebih liar lagi. Ya, tapi ya kita menjalankan fungsi kita, walaupun kita kecil, ya kita dalam pengertian, ya GBIA itu hanya berapa orang sih, gitu kan? Ya, jemaat juga belum terlalu banyak, ya, dan ya kalau ya dan jemaat yang ada pun tersebar di mana-mana pun orangnya masih sangat sedikit gitu, ya. Yang berapa banyak GBIA yang di atas 100 orang kan enggak? Ya mungkin cuma Grafe, ya. Saya nggak tahu di Pontianak mungkin, ya, atau saya nggak tahu tempat lain lagi, ya. Ya mungkin hanya di Grafe saja yang benar-benar rutin di atas 100 orang mungkin, ya. Saya nggak tahu, sekali lagi. Dan secara numerik kita kecil begitu. Ya, tetapi kita bilang bahwa pengajaran kita dan gerakan kita itu bagaikan garam juga begitu, garam yang dan ada sebagian gereja yang, ya, sekalipun dia tidak terus terang kayak menjadi fundamentalis atau bergabung dengan GBIA dan lain sebagainya, tapi minimal terpengaruh, ya, terpengaruh artinya tidak terlalu berani juga, ada kena rem dikit lah, kena rem gitu, ya, kena pengaruh lah begitu, ya, sehingga ya saya melihat bahwa ada sebagian gereja yang sebenarnya karismatik gitu akarnya, Pantekosta dan lain sebagainya, tapi mulai tidak lagi ini terlalu menekankan hal ini, ya, tidak lagi terlalu menekankan masalah bahasa lidah dan lain sebagainya. Nah, bukan berarti sudah hilang total, karena yang masih berlaku seperti ini juga masih ada, ya, tentu masih ada juga, ya. Tapi ini adalah salah satu poin mereka sebenarnya, ya, bahwa baptisan Roh Kudus ditandai oleh bahasa lidah di sini. Nah,
Dan poin nomor 3, nanti kita akan balik lagi ke poin nomor 2 ini, kita akan bahas ya lebih panjang lebar. Poin ketiga adalah bahwa kesembuhan fisik dijanjikan pada orang Kristen karena penebusan Kristus. Okay. Dan sejak awal AOG menhabiskan pelayan perempuan. Oke, jadi coba kita habiskan sedikit waktu untuk membandingkan konsep bahasa lidah di dalam Pantekosta Karismatikisme dengan konsep bahasa lidah di dalam Alkitab. Ya. Jadi ini yang ya kita temukan di sini di bagian terakhir sebenarnya di halaman 8 ini kan ya, berbagai kesalahan Pantekosta Karismatik. Ya. Oke, dan kita bisa lihat yang ini ya, dalam hal bahasa lidah di sini. Oke ya. Ini agak tebal sekali nih, sebentar. Ini harus ditipiskan. Nah, okay. Ya, dalam hal bahasa lidah. Oke, jadi coba kita ke sini kalau begitu. Nah, apa yang Alkitab ajarkan tentang bahasa lidah? Ya? Pengajaran Alkitab tentang bahasa lidah apa sih? Kan? Oke, dan sebenarnya saya juga ada tulis buku tentang ini, walaupun buku itu saat ini masih ini ya sudah agak lama dia out of print. Saya ada berusaha nanti untuk cetak ulang lagi mungkin ya, yaitu judulnya Glossolalia. Oke, dan coba kita lihat di sini ya, pengajaran Alkitab tentang bahasa lidah. Dan untuk mengetahui ini, kita harus mengecek di Alkitab ketika bicara soal bahasa lidah itu di mana saja. Ya. Nah, yang paling pertama, ya, coba kita lihat, yang paling pertama bahasa lidah muncul, ya, dan diakui oleh semua orang, ya tentunya adalah pada hari Pentakosta itu sendiri. Ya. Dan kaum Pantekosta tidak bisa melarikan diri dari ini karena seluruh gerakan mereka didasarkan pada premis bahwa mereka mau mengulang apa yang terjadi pada hari Pentakosta, gitu kan? Ya, jadi mau nggak mau mereka harus menerima apa yang terjadi pada hari Pentakosta di sini. Nah, coba kita baca ya apa yang terjadi pada hari Pentakosta dan kita akan melihat di Kisah Rasul pasal 2 di sini. Coba kita lihat di sini. Ya. Oke, saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya. Nah, jadi apa yang terjadi di sini sebenarnya? Nah, ingat bahwa mereka ada di Yerusalem itu adalah atas instruksi Tuhan Yesus. Yang di pasal 1, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, sebelumnya Tuhan Yesus sudah bilang sama mereka, coba tinggal di Yerusalem, jangan jauh-jauh, karena sebentar lagi janji Sang Bapa ya, akan digenapi, yaitu dikirimnya Roh Kudus di sini. Ya, jadi mereka berkumpul di situ dan terjadi sesuatu di sini ya, terjadi sesuatu yang supranatural tentunya. Ya. Dan ingat bahwa ini adalah salah satu insiden baptisan dalam Roh Kudus ya, yang kita bahas waktu kita bahas baptisan dalam Roh Kudus. Dan baptisan dalam Roh Kudus adalah peresmian Tuhan, ya, peresmian publik ya. Jadi kita bilang bahwa jemaat Tuhan itu sudah dipersiapkan secara private oleh Tuhan Yesus. Ya, di tahun-tahun di sekitar 3 tahunan selama Tuhan Yesus melayani. Sebenarnya jemaat itu sudah Tuhan persiapkan, jadi sudah eksis. Jemaat itu sudah eksis. Tetapi di hari Pentakosta ini jemaat itu diresmikan kepada dunia, gitu ya, diresmikan kepada dunia, gitu. Dan peresmian kepada dunia itu
adalah dengan cara ya ini adanya hal-hal supranatural yang Tuhan lakukan. Dan ingat bahwa orang Yahudi adalah kelompok orang yang meminta tanda, gitu kan? Sebagaimana Paulus sendiri bilang, orang Yahudi mencari tanda, orang Yunani mencari hikmat. Gitu. Orang Yahudi mencari tanda, gitu. Jadi Tuhan kasih mereka tanda. Dan ini sebenarnya konsisten dengan apa yang Tuhan lakukan ketika Dia meresmikan ini hal-hal lain. Gitu. Misalnya di padang gurun, waktu mereka keluar dari Mesir, lalu Tuhan suruh Musa mempersiapkan mendirikan kemah suci. Jadi kemah suci itulah pusat ibadah di zaman itu. Ya. Nah, ketika kemah suci itu selesai dan siap untuk dipakai secara umum, gitu kan, maka Tuhan mengesahkannya dengan cara kemuliaannya datang, yang kita sebut sebagai kemuliaan Shekinah, ya. Sehingga ada asap yang tebal di dalam kemah suci, sehingga para imam pun tidak tahan berdiri di situ. Gitu kan. Nah, itu adalah cara Tuhan untuk mengatakan, oke, inilah pusat penyembahan saat ini, aku meresmikannya. Hal yang sama terjadi lagi ketika Salomo mendirikan bait suci, ya, karena itu kan ada perubahan juga. Ada perubahan karena sudah beratus-ratus tahun Tuhan pakai kemah suci. Nah, sekarang diperlukan suatu bukti dari Tuhan bahwa Dia benar-benar mau memakai bait suci ini, bait suci yang didirikan Salomo. Karena semegah apapun itu, kalau Tuhan tidak mau pakai kan percuma. Nah, sehingga pada saat itu juga kita baca di kitab Raja-Raja, awan kemuliaan Tuhan juga datang ke bait suci, ke bait suci, dan sekali lagi ada Shekinah glory, Shekinah glory, sehingga sekali lagi para imam tidak mampu berdiri sana, mereka harus keluar, dan itu adalah peresmian Tuhan atas bait suci itu. Nah, dengan cara yang sama, sebenarnya pada hari Pentakosta ini adalah peresmian Tuhan bahwa sekarang Tuhan memakai apa? Tuhan memakai jemaat lokal. Ya. Jadi, oleh karena itu, ya tidak lagi memakai bait suci. Dan ingat, di Yerusalem, ini di Yerusalem nih, peristiwanya di Yerusalem, dan di Yerusalem kan ada bait suci gitu. Tapi Tuhan sengaja bukan mendatangkan suara angin dan lidah-lidah api itu di bait suci, tetapi di tempat jemaatnya, ya jemaatnya, eklesianya berkumpul, ya, yaitu di ruang atas di situ kan, mereka berkumpul di satu tempat. Dan ternyata bukan tempatnya yang penting, tapi apa? Kumpulan orangnya. Itu kumpulan orangnya. Makanya tandanya juga sedikit berbeda. Kalau yang kemah suci dan bait suci itu kan dipenuhi awan dan sehingga imam yang di dalam pun nggak bisa tahan, mereka harus keluar. Gitu. Sehingga penekanannya itu, oke, apakah suara saya hilang? Sorry. Halo? Halo? Kayak saya dapat tanda ini, error gitu di ini saya. Apakah masih terdengar suara saya? Oke. Kayaknya nggak kedengaran ya. Oke, coba saya. Tes. Oke, baik. Ya, hilang tadi ya. Sudah kedengaran lagi belum? Oke, baik. Ya, tadi agak kayak terpental dari audionya. Nah, ya makanya melanjutkan tadi, makanya agak sedikit berbeda, di mana waktu Tuhan meresmikan bait suci dan kemah suci, penekanannya itu ada tempat gitu, sehingga tempat itu yang penting, ya, sehingga tempat itu begitu penting dan begitu dipenuhi kemuliaan Tuhan sampai imamnya pun nggak bisa di tempat itu, mereka harus keluar gitu kan. Jadi yang penting bukan imamnya, yang penting bukan umat Israelnya begitu di situ. Yang penting adalah kemuliaan Tuhan di dalam tempat itu. Jadi tempatnya sangat penting. Gitu. Makanya tandanya seperti itu. Tapi ketika kita masuk ke zaman jemaat, ya, dan Tuhan mau meresmikan ke publik nih, ya, jemaatnya, penekanannya bukan pada tempat. Bahkan tempatnya seperti apapun tidak digambarkan dengan begitu rinci pada kita. Hanya dikatakan mereka berkumpul di satu tempat. Tapi penekanannya ada pada orangnya sekarang.
orang-orangnya, perkumpulan orangnya. Makanya ada suara angin, ya, kemudian ada lidah-lidah api di atas tiap-tiap orang, ya, dan orangnya tidak dipaksa Tuhan keluar. Ya, kalau orangnya dipaksa keluar lagi, berarti tempatnya lagi yang penting gitu kan. Nah, tapi ini kan tempatnya nggak penting, justru kumpulan orangnya yang penting di sini. Nah, sehingga ada lidah-lidah api pada tiap-tiap orang di sini. Jadi ini adalah Tuhan meresmikan sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah dia persiapkan sih, sudah dipersiapkan selama kurang lebih 3 tahun sebelumnya. Jadi jemaat sudah dia pimpin, sudah dia ajarin oleh Tuhan. Sekarang tiba saatnya mereka go public, ya, tampil keluar, begitu kan. Nah, dengan demikian, ya, ini satu hal lain lagi yang kita dapatkan agak lucu ya, karena kelompok Pantekosta sekali lagi mereka kan ingin meniru, mereka ingin mengatakan kita ingin meniru lagi hari Pentakosta yang pertama itu, ya, yaitu turunnya Roh Kudus. Dan mereka mencoba melakukan itu dengan bahasa lidah. Nah, kita akan lihat nanti bahasa lidah ya. Tapi yang lucu bagi saya adalah mereka tidak ini, kalau kamu mau mengulang lagi hari Pentakosta, kenapa cuma bahasa lidahnya kalau begitu? Kenapa enggak yang ini gitu? Karena yang bahasa lidah itu justru bisa ditiru-tiru manusia, bisa dibuat-buat gitu istilahnya. Ya. Dan yang mereka bilang bahasa lidah itu justru nanti akan kita bantah, kita bilang oh, itu bukan bahasa lidah, itu kamu bikin-bikin sendiri aja. Sedangkan mestinya kalau benar ada Pentakosta selanjutnya, ya maka ada juga tanda-tanda yang seperti ini, yaitu apa? Tiupan angin keras, ya, lidah-lidah api dan sebagainya. Tapi kan itu tidak ada, tidak pernah ada di dalam klaim Pentakosta karismatik manapun, ya, fenomena seperti yang terjadi pada hari Pentakosta itu, gitu ya. Oke, kita masih lanjut lagi di sini. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, ini adalah pertama kalinya ada karunia bahasa lidah sebenarnya di sini ya. Dan ini terjemahan yang sudah sangat bagus sekali untuk bagian ini ya. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi sebenarnya karunia bahasa lidah ya, itu pun masih kurang tepat, walaupun masih lebih bagus daripada istilah bahasa roh. Karena di Alkitab yang lama pakai istilah bahasa roh, ya, padahal nggak ada kata roh di situ. Ya. Tapi di TB2, terjemahan TB2 ada pakai istilah bahasa lidah. Oke, bahasa lidah masih oke lah. Ya. Tapi secara literal sebenarnya itu adalah lidah-lidah, begitu. Ya, lidah-lidah. Jadi kalau Anda cek di dalam bahasa aslinya, ini ya, saya highlight sedikit di sini. Kai Santo lalein heterais glossais di sini. Dan mereka mulai, ya ini dari Arko ya, mereka mulai lalein untuk berbicara, heterais glossais dalam lidah-lidah yang lain atau in other tongues. Nah, lidah-lidah yang lain ini maksudnya adalah bahasa. Jadi kata lidah bisa berarti bahasa sebenarnya. Jadi kalau kita bilang bahasa lidah itu lucu gitu karena lidah di situ maksudnya adalah bahasa gitu. Ya, bahasa lidah. Ya, jadi kalau dalam terjemahan yang kita buat yang sedang kita godok ya, saya lebih menyebutnya karunia bahasa-bahasa. Karunia bahasa-bahasa. Karena secara literal memang karunia lidah-lidah gitu. Secara literal nih, karunia lidah-lidah. Nah, lidah di situ maksudnya bahasa gitu. Karunia bahasa-bahasa. Nah, dan itu lebih tegas lagi supaya nggak dipikirkan orang kayak sesuatu yang mistis gitu. Bahasa lidah itu bahasa apa sih gitu kan. Bahasa lidah itu kayak, apalagi bahasa roh lebih mistis lagi kedengarannya kan. Bahasa roh. Terus bahasa lidah. Ya, sebenarnya ya bahasa gitu. Bahasa. Ya, karunia untuk berbahasa, mengucapkan berbagai bahasa sebenarnya. Ya, dan ya seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Nah, coba kita baca lebih lanjut lagi deskripsi dari peristiwa ini ya, ayat 5.
waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Karena kenapa? Ya, insiden ini juga signifikan karena hari Pentakosta adalah salah satu dari 3 hari raya Kudus Israel, di mana Tuhan sebenarnya menyuruh orang Israel untuk semua ke Yerusalem pada hari itu. Nah, semua harus menghadap Tuhan. Sehingga memang banyak orang Yahudi yang dari yang tersebar diaspora, ya mereka datang ke Yerusalem pada hari itu. Gitu. Belakangan kita temukan Paulus juga pernah ya, Paulus waktu dia dalam perjalanan misi, dia ada bilang, saya mau ke Yerusalem untuk hari Pentakosta. Gitu. Ya, jadi mereka ini datang, ya, dan mereka adalah orang Yahudi, tapi mereka diaspora. Jadi mereka sebenarnya biasanya jauh lebih fasih dalam bahasa daerah mereka sendiri daripada bahasa Ibrani misalnya. Ya. Karena mereka ada yang besar di Roma, jadi mereka lebih paham Latin misalnya. Mereka ada yang besar di daerah Babilonia mungkin, ya, dan lain sebagainya. Jadi mereka jauh lebih fasih bahasa-bahasa lokal mereka, ya. Dan mereka berkumpul di Yerusalem. Ya, mungkin mereka tahu sedikit Ibrani juga, mungkin ya. Mungkin mereka tahu sedikit Yunani, karena Yunani adalah bahasa internasional pada waktu itu. Nah, ini adalah setting yang sangat perfect ya, bagi Tuhan untuk memberikan karunia bahasa-bahasa ini. Ya, ayat 6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Ya, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, ya, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya. Jadi perhatikan apa ini? Ya, jadi mereka mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Itulah karunia bahasa lidah, yaitu karunia di mana Roh Kudus memampukan seseorang untuk berbicara dalam bahasa yang lain dari yang dia ketahui, gitu ya. Jadi bahasa lain yang sebelumnya dia tidak ketahui. Nah, bahkan ada contohnya, kita disebutkan ya, bahasa-bahasa apa saja. Ayat 7 dikatakan, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, coba kita hitung ya. 1, Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, ada 10, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Nah, saya hitung ada 15 wilayah yang disebut di sini ya. Yang lucunya adalah ada Yudea di sini. Kenapa lucu? Yudea itu kan ya sebenarnya ya Yerusalem yang termasuk Yudea, sebenarnya, gitu kan? Berarti bahasa apa yang dipakai di Yudea di sini? Ya bahasa Ibrani mungkin. Ya. Nah, tapi kita bilang bukankah mereka ini kan bahasa orang Ibrani juga. Nah, benar. Tapi ingat perbedaannya waktu itu adalah dikatakan di ayat 7 sini, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Jadi mereka memahami bahwa para rasul ini orang Galilea semua, gitu, atau orang-orang Galilea. Tapi mereka kok bisa ngomong Yudea, padahal itu mungkin sama ya, sama-sama Ibrani, tapi aksennya berbeda, begitu. Ya, aksennya berbeda. Jadi kemampuan bahasa lidah ini bukan hanya mampu, tapi mampu dengan sangat fasih sampai aksennya pun dapat gitu. Karena ini sesuatu yang supranatural. Ya, kalau saya hari ini belajar bahasa, dan saya ada banyak belajar bahasa ya, saya belajar macam-macam bahasa, jadi saya sangat tahu akan proses ini, maka ya kita akan, kemampuan kita tuh berkembangnya sedikit demi sedikit gitu, sedikit demi sedikit, dan sulit bagi kita untuk sampai punya aksennya orang aslinya, ya kecuali kita sudah sangat-sangat fasih, ya pasti kita ada aksen yang sedikit berbeda, gitu kan. Nah, tetapi
kalau masalah aksen, bahkan katanya di sini salah satunya adalah Yudea di sini. Ini yang saya agak sempat renungkan juga, loh kok Yudea gitu. Yudea itu kan ya Israel juga gitu. Ya, um, sedangkan kita bilang bahwa Galilea kan ya orang Israel juga gitu kan. Galilea Israel, Yudea juga Israel, hanya wilayahnya beda memang. Tapi kok bisa? Nah, berarti aksen mereka beda. Dan itu memang benar. Makanya waktu Petrus yang sampai menyangkal Tuhan Yesus itu kan karena dia dikenali sebagai orang Galilea. Katanya, dari cara kamu bicara, aksen kamu tahu ini orang Galilea. Gitu. Nah, jadi memang orang Galilea ngomong itu beda, ya walaupun mereka saling mengerti mungkin ya, tapi beda aksennya. Gitu. Beda mungkin aksennya, cara ngomongnya. Tapi dengan adanya karunia bahasa lidah ini, sampai aksennya pun jadi aksen Yudea gitu. Ini penafsiran kita ya. Oke, Pak Luki bilang nggak ada suara. Di saya sih kayak ada suara ya, karena setiap kali mic saya ada tangkap suara, dia ada kayak lampunya sedikit biru-biru nyala di situ ya. Ya mungkin masalahnya ada di Pak Luki. Kalau tadi memang sempat hilang. Oke, ya jadi sampai ke Arab di sini ya, Arab bahasa Arab pastinya, kereta, ya. Roma tadi kita bilang bahasa Latin berarti, ya. Orang Mesir, ya. Ya kita nggak tahu persis, ya. Tapi ada 15 daerah yang disebut di sini, 15 daerah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, maksudnya bagaimana ya mereka mendengar, masing-masing mendengar? Apakah para rasul atau orang-orang di situ ngomong Ibrani tiba-tiba tertranslate ya, terjemahkan di jadi intinya gini, kita mau tahu mekanismenya itu seperti apa, gitu kan? Apakah yang ngomongnya itu tetap ngomong bahasa dia, misalnya dia ngomong bahasa Galilea nih ya, bahasa Ibrani Galilea, dia ngomong Galilea, tapi kedengaran oleh kitanya kayak bahasa lain gitu. Nah ini kalau nggak salah saya ada sempat singgung sedikit, dan kita bilang bukan seperti itu. Ya kalau seperti itu maka mukjizatnya ada pada pendengaran. Ya, mukjizatnya bukan pada berbicara. Ya, sedangkan karunianya disebut karunia berbicara. Ya, kalau misalnya bicaranya nggak berubah, misalnya saya ngomong bahasa Indonesia, saya khotbah bahasa Indonesia, tiba-tiba ada orang lain dengarnya, dia dengar dalam bahasa Rusia gitu, ya, atau didengar dalam bahasa Mandarin, atau didengar dalam bahasa apalah Hindi atau apa gitu kan, maka mukjizatnya Tuhan ya itu juga mukjizat pastinya, tapi mukjizat Tuhannya berarti berada pada pendengarannya gitu. Jadi bahasa yang saya ucapkan, yang bahasa saya, tiba-tiba di udara itu kayak berubah gitu, lalu didengarnya bahasa lain gitu ya. Nah, apakah Tuhan mampu bikin seperti itu? Ya mampu-mampu aja sih kalau Tuhan mau, tapi gambarannya bukanlah itu ya, bukanlah itu, karena kita bukan karunia mendengar dalam roh. Ya kan, nama karunianya kan bukan karunia mendengar dalam roh ya. Tapi nama karunianya adalah karunia berbicara. Ya, berbicara dalam bahasa-bahasa. Jadi yang terjadi adalah si pembicara ini yang tiba-tiba bisa berbicara dalam bahasa lain. Ya, berbicara dalam bahasa lain. Nah, kok bisa 15 daerah nih? Nah, kan kita bilang itu gampang dijelaskan karena di ruang atas, di ruang itu kan ada 120 orang. Jadi dibanding 15 masih sedikit, gitu kan? Ada potensi bahkan 120 bahasa kalau mau. Karena ada 120 orang yang bisa jadi berbicara. Kita juga tidak dikasih tahu berapa banyak yang berbicara, apakah semua, ya. Yang jelas rasul-rasul disebut di sini. Rasul-rasul ada gitu. Karena dikatakan di ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, mereka kan orang-orang yang berkumpul, tapi apakah semuanya, apakah sekian persen? Nah, kita tidak tahu. Ya, mungkin tidak semua, mungkin sebagian, ya.
Tapi yang jelas lebih dari satu orang. Ya. Bahkan kalau kita baca lagi di ini ya, ayat 6, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul. Jadi yang jelas rasul-rasul ada berbicara dalam bahasa lidah. Ya, jadi minimal kan ada 12 rasul, minimal nih. Jadi minimal rasul-rasul ada berbicara. Sedangkan total di situ kan ada 120. Total 120, ada 12 rasul. 12 rasul berbicara. Apakah ada lagi yang lain, 3 orang lagi minimal misalnya, bisa jadi juga ya. 3 orang lain sehingga totalnya 15 ya. Jadi itu bisa ya, bisa. Atau ya bisa juga satu orang bicara secara konsekutif ya. Pertama dia bicara bahasa ini, kemudian selanjutnya dibicara lagi bahasa lain lagi, itu juga bisa gitu. Jadi intinya tidak ada masalah bahwa kok sampai 15 tempat atau 15 bahasa di sini ya. Jadi itu adalah kali pertama karunia bahasa lidah muncul, gitu kan? Yaitu pada hari Pentakosta, diiringi dengan ini tadi ya, fenomena angin, ya, fenomena angin. Nah, jadi kalau kita balik ke sini, pelajaran apa yang bisa kita tarik ini kan? Satu, ya, karunia berbahasa. Atau saya suka sebut karunia bahasa-bahasa. Ya. Karunia bahasa-bahasa, nah ini adalah ya, karunia mampu secara supranatural berbicara dalam bahasa lain yang tidak dikuasai sebelumnya. Ya. Jadi karunia sehingga seseorang itu mampu untuk secara supranatural ya berbicara dalam bahasa lain yang tidak dikuasai sebelumnya. Dan itu sangat jelas di hari Pentakosta. Ya, sangat jelas di hari Pentakosta. Ini kita sebut ya inilah karunia bahasa-bahasa itu. Ya, atau sering kadang-kadang orang bilang karunia bahasa lidah. Sekali lagi lidah itu sebenarnya bahasa begitu. Yang dimaksud lidah adalah bahasa di situ. Nah lalu kita masuk kepada apa tujuannya. Ya. Apa tujuannya ya? Tujuan dari karunia bahasa-bahasa adalah ya, sebagai kesaksian atau tanda bagi orang Yahudi sebenarnya ya, yang tidak percaya Tuhan bahwa ya mereka dalam penghakiman dan Tuhan beralih dari memakai Israel sebagai ya apa ya TPDK ya, ini istilah yang di GBI aja yang agak tahu ya, tiang penopang dan dasar kebenaran ya, TPDK. Tuhan beralih dari memakai Israel sebagai TPDK menuju atau kepada jemaat atau eklesia sebagai tiang penopang dasar kebenaran. Nah, ini yang Paulus ajarkan di dalam 1 Timotius 3:15, ya, jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, tentu sebelum ada eklesia, siapa tiang penopang dasar kebenaran? Ya, Israel. Israel adalah tiang penopang dasar kebenaran. Melalui Israel lah kebenaran diberitakan mestinya kepada bangsa-bangsa lain dan sebagainya. Tapi dengan adanya karunia bahasa-bahasa ini, maka ini adalah pertanda bahwa Tuhan akan pakai bangsa-bangsa. Eklesia itu bukan lagi etnisitas. Ya, oleh karena itu jemaat-jemaat Tuhan akan dalam berbagai bahasa. Ya.
Makanya ada karunia ini. Ya seperti Jemaat Grafe ya kita berbahasa Indonesia terutama. Gitu kan? Eh, di awal tahun ya. Ya awal tahun saya kan ada mengunjungi Nias gitu, bersama dengan Pak Sento ya mengunjungin ya, saudara-saudara di Nias, GBI di Nias. Kita ketemu di sana dan banyak juga di antara mereka yang kebaktiannya pakai bahasa Nias misalnya. Ya, pakai bahasa Nias. Dan macam-macam lagi yang lain, begitu kan? Jadi artinya eklesia Tuhan sebagai institusi di sini, ya jemaat-jemaat dimanapun mereka berada, tidak lagi terkungkung oleh suatu nasionalisme, harus negara apa, ya, terkungkung oleh suatu harus bahasa apa, gitu kan? Karena konsepnya bukan lagi bangsa, bukan lagi etnisitas tertentu, bukan lagi keluarga fisik ya seperti kayak keturunan Abraham yang fisik ya, bukan lagi seperti itu. Ya, tetapi konsepnya adalah ya pemersatunya adalah Yesus Kristus. Ya, jadi eklesianya Yesus Kristus. Ya. Nah, ini diajarkan, ini bukan hanya pemikiran kita. Ya, ini bukan hanya pemikiran kita, tapi ini diajarkan langsung oleh firman Tuhan. Nah, kita akan melihat ayatnya. Oke. Yaitu di dalam 1 Korintus pasal 14. Ya, 1 Korintus pasal 14. Ya, dan sebenarnya eksegesis Korintus ini bagus sekali ya bagi kita untuk membongkar masalah ini. Nah, kita tidak punya waktu untuk eksegesis Korintus, tapi ada kelas eksegesis Korintus tersendiri sebenarnya. Jadi di 1 Korintus 14 dan kebetulan yang dalam bentuk elektronik ini saya belum ada dapatkan yang TB2. Ya, jadi ini masih TB1. Nah, itu masih saya sangat sayangkan dari LAI, ya padahal dalam kasus masalah bahasa lidah ini, TB2 jelas jauh lebih bagus, karena mereka tidak lagi menggunakan bahasa roh, ya. Melainkan mereka sudah pakai istilah bahasa lidah. Ya, sekalipun menurut saya sih lebih bagus lagi karunia bahasa-bahasa saja, begitu ya. Tapi bahasa lidah dibandingkan bahasa roh itu sudah satu kemajuan yang bagus ya. Maksudnya saya tidak terlalu protes juga lah. Kalau mau diterjemahkan bahasa lidah, ya mungkin masih bisa juga begitu. Ya, tapi makanya yang ada di sini baru yang masih yang TB1, jadi dia masih pakai bahasa roh di sini ya. Tapi kita bisa lihat, oke, di ayat yang ke-21 di sini ya. 1 Korintus 14 ayat 21. Oke, suara hilang, masa sih? Apakah yang lain hilang? Dari saya sih tidak ada indikasi hilang ya. Oke, saya lanjut di sini. Kalau memang hilang, coba kasih tahu yang lainnya. Oke, di ayat 21 dikatakan dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain. Jadi ingat, konteksnya adalah di pasal ini ngomongin bahasa lidah gitu. 1 Korintus 14 adalah pasal yang di mana Paulus menghadapi orang Korintus yang salah menggunakan bahasa lidah. Sehingga dia harus meluruskan banyak hal di sini, ya, meluruskan banyak hal. Jadi dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Nah, dan Paulus ambil kutipan ini yang diambil dari Yesaya sebenarnya. Nah, diambil dari Yesaya. Coba saya cari dulu ya, Yesaya. Yesaya 28. Oke, Yesaya pasal 28, saya ganti tab dulu. Yesaya 28 ayat 11 ya.
Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Oke, jadi maksud Tuhan dalam nubuat Yesaya ini adalah Tuhan sudah kirim banyak sekali nabi-nabi untuk Israel, semuanya orang Israel, ya seperti Yesaya dan sebagainya, semuanya kan dapat dimengerti oleh orang Israel, tapi mereka tolak, ya mereka tidak mau mendengarkan nabi-nabi ini. Ya, nah sehingga, gitu ya, karena mereka tidak mau mendengarkan nabi-nabi Tuhan, Tuhan bilang berikutnya aku akan pakai orang-orang yang berbahasa asing, ya maksudnya adalah tentara-tentara Babel dan tentara Asyur dan sebagainya. Jadi Tuhan akan pakai orang luar yang akan mengalahkan mereka, menjajah mereka sebagai semacam bahasa begitu. Maksudnya ya kamu ditegur baik-baik pakai bahasa kamu sendiri nggak mau, ya udah ini pakai orang-orang yang akan mengalahkan kamu, gitu akan menjajah kamu. Ya, sebagainya. Jadi oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara pada bangsa ini. Ya. Nah, ini sudah digenapi secara historis, ya, ketika Israel dan Yehuda dikalahkan oleh Babel, ya akhirnya mereka orang Israel kan harus mendengarkan bahasa Babel, bahasa Asyur dan sebagainya. Tetapi Paulus terapkan ini juga dalam kaitannya dengan bahasa roh, bahasa lidah maksudnya ya, atau disebut bahasa roh di sini oleh Elai salah. Karunia bahasa-bahasa ini. Jadi karunia bahasa-bahasa ini uh, menggenapi juga ini gitu. Menggenapi juga ini, ya. Sehingga di ayat 22 kaitannya kan, ayat 21 kan dalam hukum Taurat tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara pada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengar aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa lidah mestinya atau karunia bahasa-bahasa. Ya. Coba perhatikan, Anda lihat ya di bahasa aslinya. Di bahasa aslinya bahkan kata karunia aja nggak muncul. Ya. Makanya di King James dia nggak pakai istilah karunia, cuma wherefore tongues, ya karena cuma high glossai aja. High glossai ini secara literal ya lidah-lidah gitu. Tapi kita pahami lidah di situ itu maksudnya adalah bahasa maksudnya. Dan maksudnya adalah karunia. Nah, jadi karunia coba. Oh, sekarang ada terjemahan saya sini ya. Sebentar. Ya. Oke, ini ya. Nah, ini yang terjemahan kita sekarang nih. Oleh karena itu, karunia bahasa-bahasa. Ya. Karunia bahasa-bahasa adalah tanda bukan untuk orang-orang percaya, melainkan kepada orang-orang yang tidak percaya. Nah, terus terang, bagi orang Pantekosta Karismatik, mereka sulit untuk menjelaskan ayat ini. Bahkan saya ada baca beberapa buku tokoh Pantekosta Karismatik, mereka mengakui, oh ini salah satu ayat yang paling sulit dijelaskan dalam Alkitab katanya. Contohnya ya, saya kasih lihat ini deh. Si Guzik punya ini komentari. Nah, Guzik ini seorang yang haluannya agak sedikit karismatik, saya lihat. Walaupun dalam banyak hal dia cukup bagus ya. Saya suka komentari dia dalam banyak hal. Dan karismatiknya pun tidak terlalu karismatik banget. Tapi ada sedikit karismatik dia. Sehingga dia ada bilang begini. Ya, dia ada bilang begini. Saya ini deh. Saya kasih lihat nih. Ini ya. Dalam ini, kalau Anda punya program Alkitab namanya The Word, ini yang saya pakai, ini gratis ya. The Word itu gratis. Belum ada. Kok nggak muncul? Oh, ini dia. Ya, dan nggak muncul ya. Oke, ini. Oke ya. Anda bisa lihat ini, dia ada komentari di sini. Saya gedein dikit deh. Mulai cara gedein ya. Oke, agak susah gedeinnya.
Nah ini ya. Si Guzik bilang begini. Here the straight ini ya saya biruin di sini. Here the straight reading of the text presents one of the most difficult passages in the New Testament. Jadi menurut dia 1 Korintus 14 ayat 22 itu salah satu perikop yang paling sulit dipahami di dalam perjanjian baru katanya. Salah satu perikop yang paling sulit dipahami dalam perjanjian baru. Karena kenapa dia bilang in the straight reading of the text. Kalau kita baca teksnya apa adanya maksudnya, Paul is plainly saying tongues is a sign to unbelievers. Bahwa karunia bahasa-bahasa ini adalah tanda untuk orang yang tidak percaya. Tanda untuk orang yang tidak percaya. And prophecy is a sign to those who believe. Dan nubuatan adalah tanda bagi yang percaya. Dan bagi orang yang berhaluan karismatik dan yang percaya ini ya, yang percaya mereka harus kejar-kejar bahasa lidah dan lain sebagainya, ini menjadi sesuatu yang memang sulit dipahami gitu. Kok jadinya bahasa lidah itu tanda untuk orang yang nggak percaya gitu. Sedangkan di dalam kalangan karismatik Pentakosta, seringkali bahasa lidah itu justru tanda orang sudah dapat baptisan Roh Kudus. Itu pengajaran mereka. Ingat tadi yang kita bahas di GSJA ya, Gereja Sidang Jemaat Allah atau AOG, Assemblies of God. Mereka berkata adalah tandanya seseorang sudah dapat baptisan Roh Kudus adalah bahasa lidah. Jadi di dalam teologi karismatik Pentakosta, berbahasa lidah adalah tanda orang yang percaya. Orang bukan hanya percaya bahkan, tanda bahwa dia sudah bertobat dan bahkan sudah dapat yang pengalaman kedua itu yang kita bilang akarnya dari gerakan holiness itu, bahwa kamu diselamatkan, oke, tapi kamu harus ada yang satu lagi gitu, kayak pengalaman keduanya, berkat keduanya setelah diselamatkan. Yang lalu oleh Pentakosta Karismatik dijuluki baptisan Roh Kudus gitu. Nah, di dalam teologi mereka bahasa lidah adalah tanda, bukan hanya tanda kamu orang percaya, tanda kamu orang percaya super gitu. Tanda kamu orang percaya yang hebat, yang sudah tingkatnya sudah lebih dari orang-orang percaya lainnya yang cuman satu gitu, cuman baru dapat pertobatan aja, keselamatan aja. Kamu sudah yang ekstra nih gitu ya. Nah, itu dalam teologi mereka gitu. Sehingga memang akan sulit sekali bagi mereka untuk lalu ayat ini lalu maksudnya apa gitu. Karena ada penekanan di sini bukan untuk orang-orang percaya. Loh, malah bukan untuk orang percaya. Melainkan kepada orang yang tidak percaya. Ya. Dan mereka kebingungan memang untuk menjelaskan ini. Makanya tidak heran tadi ya, Guzik di dalam, padahal saya bilang tadi komentari Guzik sebenarnya dalam banyak hal bagus gitu, saya suka gitu ya. Dalam banyak ini perikop-perikop lain ya, saya sering juga lihat dia ngomong apa dan sebagainya ya. Tapi dan karismatiknya dia pun Guzik juga tidak terlalu kental sih sebenarnya gitu ya. Tidak terlalu kental, ya cuman ya itu tadi ya, akhirnya di 1 Korintus 14 ayat 22 dia kayak kebingungan begitu. Dia kayak kebingungan. Padahal bagi kita, kalau kita tafsirkan apa adanya, menjadi jelas. Yaitu apa? Kita harus lihat konteksnya, yaitu ayat 21. Kunci untuk memahami ayat 22 adalah ayat 21. Jadi, orang yang tidak percaya yang dimaksud di sini siapa gitu. Kita baru bisa tahu itu dari ayat 21. Yaitu bahwa yang tidak percaya di sini maksudnya secara spesifik adalah orang Yahudi maksudnya. Begitu. Kenapa orang Yahudi yang dispesialkan? Karena orang Yahudilah umat Allah sebelumnya. Ya, tiang penopang dasar kebenaran yang sebelumnya. Ya, dan yang Tuhan sudah sahkan sebelumnya. Ingat kan, Tuhan sudah mensahkan kemah suci, Tuhan sudah mengesahkan
bait suci, dan itu semua kan dalam ranah Israel. Nah, diperlukan suatu apa dong? Diperlukan suatu tanda dari Tuhan kalau misalnya orang Israel harus percaya, karena orang-orang Kristen awal itu kan orang Yahudi juga semuanya. Orang Israel ya, rasul-rasul kan orang Israel. Dan di hari Pentakosta mereka khotbah kepada orang-orang Israel juga. Dan mereka pengen ngomong sama orang-orang Israel ini adalah, jangan lagi bergantung kepada bangsa Israel, jangan lagi bergantung kepada bait suci, sekarang bergantunglah atau masuklah ke dalam eklesia Tuhan, jemaat Tuhan. Nah, mereka akan bilang, siapa bilang begitu gitu kan? Siapa yang bilang begitu? Apa tandanya? Apa persetujuan dari Tuhan gitu? Apa persetujuan dari Tuhan? Apa tanda dari Tuhan bahwa sekarang ini kita harus kayak banting setir? Banting setir tidak lagi di bait suci, tidak lagi kita pegang Israel sebagai ini alat Tuhan, tapi pakai eklesia sekarang. Makanya Tuhan kasih tanda ini. Ya, tanda ini, ingat, orang Yahudi adalah orang-orang yang mencari tanda. Ya, mencari tanda. Nah, ya makanya kita bilang ya bahwa menjadi jelas bagi kita bahwa memang ini jadi gampang dipahami. Halo? Oke. Ya, jadi tadi suara sempat putus bentar lagi ya. Jadi menjadi mudah dipahami bahwa tujuan bahasa lidah atau karunia bahasa-bahasa adalah ini, poin ini, ya, seperti yang kita nyatakan di sini, ya. Tujuan dari karunia bahasa-bahasa adalah sebagai kesaksian atau tanda bagi orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan, bahwa mereka dalam penghakiman, ya, ada kalau kita baca ayat 21 kan ada kesan penghakiman bahwa kamu sudah tidak percaya nih. Ya memang kalau orang Israel kan tidak menerima Yohanes Pembaptis, tidak menerima Tuhan Yesus, ya. Jadi sekarang penghakiman, ya, bahwa bukan kamu lagi yang Tuhan pakai sekarang. Gitu. Dan Tuhan beralih dari memakai Israel sebagai TPDK kepada jemaat atau eklesia sebagai TPDK. Ya. Nah, tentu kita bukan seperti postmilenial atau ini ya, bukan seperti postmilenial atau orang yang mengatakan bahwa lalu Tuhan sudah membuang Israel. Tidak, kita bilang Israel masih ada rencana Tuhan bagi Israel. Ya, itu nanti belakangan. Cuman untuk zaman sekarang ini memang Israel bukan lagi tiang penopang dasar kebenaran. Gitu. Kalau Anda ingin tahu kebenaran, jangan lihat apa yang dilakukan Israel sekarang. Gitu ya. Jangan lihat apa yang dilakukan Israel sekarang. Ya, saya masih ingat, saya dulu di Amerika punya teman, ya, waktu terakhir saya 2011 ke sana, Jeff ya, namanya Jeff. Saya tinggal di rumah dia selama hampir 6 bulan, sangat baik orangnya, ya. Tapi dia punya kesaksian yang luar biasa bahwa dia itu waktu masih muda segala macam mencari-cari kebenaran. Sampai dia pergi ke Israel bahkan. Dia pergi ke Israel itu bukan cuma jalan-jalan, dia pergi ke Israel itu kayak backpacker, ya, dan berbulan-bulan di sana. Jadi dia kerja buat dapat uang biar bisa kayak hidup gitu kan. Dia cari-cari di situ, ya, di Israel sana. Tapi nggak dapat, dan akhirnya dia balik lagi ke Amerika. Ketemu gereja yang benar, diselamatkan, padahal itu nggak jauh dari rumah dia gitu. Jadi dia selalu bilang, ternyata kebenaran itu dekat dengan saya sebenarnya waktu itu. Saya sampai cari ke Israel sana waktu itu, katanya ya. Ya, itu bagi saya menarik aja sih, gitu ya. Dan itu saya ketemu orangnya. Ya, sekali lagi kita orang yang percaya bahwa Israel suatu hari akan dipakai Tuhan lagi. Gitu. Makanya ada fenomena yang kita lihat hari ini kan, makanya ada negara Israel lagi gitu. Nah, itu juga salah satu fenomena yang nggak mungkin kalau nggak ada campur tangan Tuhan sebenarnya. Ya. Tapi ya mereka bukan TPDK untuk hari ini. Nah, kita lihat lagi di sini, ya, ya ada 1, 2, ya sebenarnya masih banyak sih yang bisa kita bahas, ya. Tentang karunia bahasa lidah ini. Dan kalau Anda ingin lebih mendalam lagi, ya Anda bisa baca buku Glossolalia yang saya tulis, atau yang buku yang sebentar lagi akan terbit yang saya terjemahkan dari David Cobb, ya. Dia juga ada
ada pembahasan tentang bahasa lidah di situ. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa ternyata dalam 4 kali insiden yang ada bahasa lidah atau baptisan Roh Kudus yang kita bahas tadi itu memenuhi syarat ini semuanya ya. Yang pertama apa? Hari Pantekosta. Oke, hari Pantekosta jelas ya. Maksud saya begini, setiap kali di dalam bukan Pantekosta, Pentakosta. Kalau Pantekosta nama gerakannya. Ya, Pentakosta. Jadi pada hari Pentakosta ada nggak orang Yahudi yang perlu mendapat tanda ini? Ya ada, begitu. Kemudian berikutnya adalah hari di Samaria, ya kan, di Samaria ini kan yang katanya baptisan Roh Kudus selanjutnya. Nah, di Samaria ini ada nggak orang Yahudi? Ada, begitu. Yaitu Petrus dan Yohanes yang dikirim. Dan sebenarnya Tuhan sengaja kasih karunia bahasa lidah atau karunia berbahasa-bahasa kepada dan baptisan dalam Roh Kudus kepada orang Samaria untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa mereka juga bagian dari umat Tuhan, gitu ya, orang Samaria. Karena ingat dulu ada clash yang begitu besar antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Misalnya kalau itu bukan Tuhan yang dengan tandanya meyakinkan, ini juga orang-orang yang diselamatkan kok, begitu ya. Maka orang Yahudi mungkin tidak secepat itu menerima orang Samaria. Lalu berikutnya adalah di rumah Cornelius. Ada nggak orang Yahudi di situ? Ada juga, yaitu Petrus dan rombongannya yang datang, ya kan? Dan juga ketika mereka berbahasa lidah, dan itu juga yang meyakinkan Petrus sehingga berkata, loh, mereka sudah dapat karunia, sudah dibaptis dalam Roh Kudus, kenapa kita harus ragu-ragu membaptis mereka dengan air? Begitu. Ya, jadi, dan yang terakhir adalah di Efesus ya. Di Efesus itu juga ada orang Yahudi nggak? Ada. Ya, ada. Bahkan mungkin 12 orang di Efesus itu orang Yahudi, dan Paulus sendiri orang Yahudi. Maksud saya adalah dalam 4 insiden di Kisah Para Rasul, di mana yang tadi baptisan roh atau ada karunia bahasa-bahasa, selalu ada orang Yahudi yang hadir gitu. Ya. Sehingga benar bahwa itulah tanda, ya, tanda bagi mereka sebenarnya di sini. Tanda bagi mereka, walaupun sebagiannya orang Yahudi yang hadir memang orang percaya, ya, tapi untuk menguatkan beberapa hal juga di situ, menguatkan beberapa hal kepada mereka bahwa misalnya para rasul yang dari Yerusalem, ya, baik itu ketika mereka ke Samaria ataupun ketika mereka ke rumah Cornelius, ya, dicurahkannya karunia bahasa-bahasa di situ membantu meyakinkan orang Yahudi itu bahwa orang-orang non Yahudi ini memang adalah saudara seiman kita juga, ya, memang adalah bagian dari umat Tuhan, bagian dari dan harus diterima ke dalam jemaat dan sebagainya, ya. Jadi ya, tujuannya terpenuhi istilahnya gitu. Oke, baik, itu adalah mengenai karunia bahasa lidah, ya. Tentu sebenarnya masih ada hal-hal lain lagi yang bisa kita omongkan tentang bahasa lidah. Ada banyak poin-poin, misalnya di 1 Korintus 12, 1 Korintus 13, 1 Korintus 14, ya. Nah, tetapi mungkin satu poin yang selanjutnya lagi harus kita buat di sini adalah poin nomor 3 di sini, ya. Poin nomor 3 adalah bahwa karunia bahasa lidah adalah bagian dari karunia pewahyuan. Dan oleh karena itu sudah berakhir, ya, ya, seiring dengan selesainya kanon Alkitab. Nah, ini poinnya, ya. Jadi begini, maksud saya adalah kalau kita lihat fenomena yang terjadi hari ini, ya, di kalangan Pantekosta karismatik, maka semua ini dilanggar gitu. Satu dilanggar, ya, poin nomor 1 ini mereka langgar karena fenomena yang terjadi hari ini bukan mereka bicara bahasa lain, tapi mereka istilahnya hanya
membunyikan bunyi-bunyi yang tidak beraturan. Ya. Yang kita tahu lah, kayak si karaba-raba, sendal lama, ya, atau apapun lah, ya, bunyi-bunyinya itu bukan bahasa, ya, bukan bahasa, dan ya, sebenarnya orang-orang Pantekosta yang dulu, yang pertama kayak zamannya si Charles Parham, William Seymour, dan yang tidak lama setelah mereka masih mau mempertahankan yang poin satu ini. Jadi mereka masih percaya mereka itu ngomong suatu bahasa yang lain, gitu ya. Tapi belakangan akhirnya mulai ketahuan ternyata bukan, gitu. Sehingga akhirnya belakangan kaum Pantekosta karismatik belakangan mulai mengubah bahwa mungkin nggak harus bahasa yang diketahui lah, begitu ya. Lalu ada yang bilang itu bahasa yang malaikat lah, bahasa apalah segala macam. Tapi pada waktu kelompok Pantekosta karismatik, Pantekosta lah waktu itu pertama kali muncul, mereka sebenarnya mengharapkan itu adalah bahasa lain. Bahkan tidak jarang ada mereka melatih misioneri Pantekosta awal itu dengan suatu keyakinan atau iman mereka akan pergi ke ladang pelayanan, nggak perlu belajar bahasanya, tapi akan langsung dapat karunia berbahasa dan langsung bisa ngomong gitu. Dan itu ada cukup banyak misioneri yang dikirim dengan premis seperti itu, yang semuanya gagal gitu, semuanya mendapatkan bahwa ternyata nggak bisa, mereka nggak bisa langsung berbahasa seperti itu, dan mereka gagal, dan mereka entah balik lagi atau mereka harus mempelajari bahasa lokal sebagaimana semua misioneri lain gitu. Tapi itu lucu ya, bahwa awalnya mereka masih mau mempertahankan poin satu ini. Ya, tetapi belakangan secara realita memang ternyata bukan gitu. Ternyata mereka tidak mendapatkan bahasa-bahasa lain. Nah, baru muncul penjelasan-penjelasan lain dan lain sebagainya. Oke. Kemudian tentu tujuan nomor 2 ini juga sudah gagal, ya, karena tujuan nomor 2 ini sudah nggak diperlukan lagi hari ini. Kalau memang bahasa lidah itu memang tujuannya adalah tujuan utamanya ya, tanda bagi orang Yahudi, maka hari ini nggak perlu lagi. Gitu. Ini tanda ini hanya diperlukan ketika mayoritas orang Kristen masih orang Yahudi, ya. Atau ketika ini ya, ketika mereka belum punya tanda yang lain bahwa mereka dihakimi oleh Tuhan. Gitu. Tetapi hari ini bukan ini yang diperlukan, karena pergumulan kekristenan hari ini bukan lagi apakah orang non Yahudi masuk dalam gereja atau enggak gitu. Itu bukan pergumulannya lagi gitu. Ya. Karena 99% gereja-gereja Tuhan hari ini sudah non Yahudi memang. Jadi tidak ada lagi pergumulan apakah non Yahudi boleh masuk ke dalam jemaat atau tidak. Begitu. Dan apakah Tuhan memakai jemaat atau ini, itu sudah jelas gitu, itu sudah jelas ya. Jadi tidak perlu lagi. Dan kalau sebagai tanda penghakiman, ada tanda lain yang sudah jauh lebih jelas, yaitu dihancurkannya bait suci ya. Jadi penghancuran bait suci itu tanda yang sangat jelas, karena itu sudah sesuai dengan doa Salomo. Salomo berdoa kepada Tuhan bahwa kalau bangsa itu sampai meninggalkan Tuhan, Tuhan akan membiarkan rumah itu dihancurkan. Ya, jadi dengan masih tidak adanya bait suci, itu adalah tanda yang jelas bahwa mereka mereka ini masih dalam penghakiman sebenarnya. Nah, sebenarnya ada banyak lagi, tapi semua itu kenapa akhirnya terjadi kekacauan begitu rupa sebenarnya adalah karena poin ketiga ini. Bahwa sebenarnya karunia itu sudah berhenti sebenarnya. Sehingga yang eksis hari ini memang adalah pemalsuan gitu. Pemalsuan ya. Karena sudah berhenti. Ya, sudah berhenti. Bahasa lidah adalah bagian dari karunia pewahyuan. Bahkan ada ayatnya, ada ayat firman Tuhan yang dengan tegas mengatakan bahwa karunia bahasa lidah itu sama dengan karunia bernubuat, hanya dalam bahasa yang berbeda. Nah, contohnya saya akan ajak kita lihat di sini. Oke ya, jadi di 1 Korintus 14 ayat 5. Ya, bunyinya seperti ini. Aku senang jika kalian semua berbicara dalam berbagai bahasa. Ya. Nah, berbagai bahasa ini adalah karunia bahasa itu tadi ya. Namun lebih lagi supaya kalian bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbicara dalam berbagai bahasa
yang tidak dikenal nih, yang tidak dikenal nih saya nih ya. Italics di sini masih dipahami. Kecuali jika ia menerjemahkannya, supaya jemaat mendapat penguatan. Ya. Jadi perhatikan bagian yang terakhir ini. Orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbicara dalam berbagai bahasa yang tidak dikenalnya. Yang tidak dikenalnya, kecuali jika ia menerjemahkannya, supaya jemaat mendapat penguatan. Jadi, nubuat itu lebih bagus daripada karunia bahasa-bahasa. Kecuali kalau diterjemahkan. Maka, kalau diterjemahkan, kita bisa berasumsi nilainya sama. Nilainya sama. Jadi, kalau tidak diterjemahkan, nubuat lebih berharga. Karena nubuat bisa menguatkan jemaat, sedangkan kalau Anda ngomong bahasa yang nggak dimengerti orang, nggak ada yang dikuatkan, begitu. Nah, kecuali kalau yang karunia berbahasa ini diterjemahkan. Nah, maka nubuat bukan lebih berharga lagi, tapi ya kita bisa berasumsi berarti sama. Nah, dengan demikian kita bisa berkata bahwa karunia berbahasa kalau diterjemahkan nilainya sama dengan nubuat. Nilainya sama dengan nubuat. Ya. Nah, itu mengindikasikan bahwa dalam karunia ini juga ada pewahyuan, gitu. Ya, memang pasti begitu karena itu kan sesuatu yang Tuhan kasih kita ngomong langsung gitu dengan bahasa lain gitu kan. Berarti ada pewahyuan di situ. Ya. Sama dengan nubuat di sini, ada pewahyuan juga. Jadi sebenarnya karunia berbahasa-bahasa ini adalah karunia sama dengan karunia bernubuat, hanya dalam bahasa yang berbeda. Ya. Oleh karena itu dia masuk ke dalam karunia pewahyuan. Dan kalau dia masuk dalam karunia pewahyuan, ya, kalau dia masuk dalam karunia pewahyuan, maka berlaku apa yang disebutkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13 di sini. Kasih tidak akan pernah berlalu, tetapi nubuat-nubuat akan dihentikan, dan karunia bahasa-bahasa akan berakhir. Demikian pula karunia pengetahuan akan dihentikan. Ya. Nah, jadi perhatikan ya, nubuat, karunia bahasa-bahasa, dan karunia pengetahuan. Karunia pengetahuan akan dihentikan. Jadi ini adalah semua karunia yang ada hubungan dengan pewahyuan. Ya. Sebab kita mengetahui secara sebagian saja. Dan kita bernubuat secara sepotong-sepotong. Ini ya. Tetapi pada waktu yang lengkap itu tiba. Nah, ini ya, dalam terjemahan yang kita sedang godok ini, menurut saya jauh lebih jelas di sini. Ya. Tetapi pada waktu yang lengkap, nah, yang lengkap itu tiba, maka yang sebagian itu akan dihentikan. Ya. Karena kata perfect di sini, ya, teleon, ya, itu sangat bisa. Salah satu artinya adalah lengkap memang. Gitu ya. Sempurna dalam pengertian lengkap. Begitu, ya. Dan ini juga cocok dengan konteks, ya, cocok dengan konteks karena di ayat 9 bicara sesuatu yang sebagian, atau kalau LAI bahkan dia pakai istilah tidak lengkap, ya. So pengetahuan kita tidak lengkap katanya, ya. Atau istilah sebagian saja, sepotong-sepotong saja. Tapi pada waktu yang lengkap itu tiba, yang sempurna itu tiba. Jadi gini, nubuat kita tidak sempurna kan katanya. Ya, nubuat kita tidak sempurna, padahal dia pakai istilah ekmeros. Ekmeros itu artinya sebagian. Ya, jadi maksudnya nubuat kita tidak sempurna. Itu bukan karena ada kesalahannya. Itu tidak sempurna itu kan bisa banyak arti nih. Kalau misalnya saya bilang gini, kamu bikin PR, PR-nya nggak sempurna. Nah, apakah artinya ada yang salah? Atau belum selesai gitu, maksudnya? Yang udah diselesain sih benar semua, tapi ada nomor yang belum dikerjakan gitu. Nah, ini kan bisa juga bilang belum sempurna gitu kan. Nah, misalnya PR-nya ada 10 nomor, terus si anak ini bikin 8. Gurunya periksa nih 1 2 3 4, benar semua nih 1 sampai 8. Tapi yang 9 10 belum dikerjakan. Maka bisa juga dibilang belum sempurna dalam pengertian belum lengkap, belum selesai gitu kan. Walaupun benar semua gitu. Nah, nubuat kita tidak sempurna nih di ayat 9. Kalau kita ambil versi LAI ya. Sebenarnya itu kata ekmeros itu sih lebih tepat diterjemahkan sebagian gitu atau sepotong-sepotong sebagaimana saya terjemahkan. Tapi oke, katakanlah misalnya kita ambil yang LAI punya. Nubuat kita tidak sempurna. Kita tanya dulu, nubuat tidak sempurna itu maksudnya apa? Apakah ada salahnya? Kan nggak mungkin gitu. Nubuat ada salahnya itu bukan nubuat lagi namanya. Nubuat itu kan dari Tuhan, tidak mungkin ada salahnya. Jadi tidak sempurna maksudnya di situ adalah tidak lengkap maksudnya.
Dan ini lucu juga karena dia pakai istilah tidak lengkap, kemudian tidak sempurna, sama-sama ekmeros. Ya, ekmeros di sini. Jadi kontrasnya adalah sesuatu yang tidak lengkap. Di ayat 9 dikatakan tidak lengkap, maka di ayat 10 jika yang teleon. Jadi yang lengkap sebenarnya. Yang lengkap. Jadi yang sempurna. Oke, sempurna dalam pengertian lengkap begitu. Karena kontrasnya dia mau dikontraskan dengan yang tidak lengkap di ayat 9 di situ. Pada waktu yang lengkap itu tiba, maka yang sebagian itu, sekali lagi kata ekmeros di sini. Ekmeros itu artinya sebagian, sepotong-sepotong gitu. Maka yang sebagian itu akan dihentikan. Ya. Nah, maka menjadi jelas maksudnya apa? Ya, bahwa memang kalau kita bernubuat itu kan nggak mungkin satu orang sekali nubuat itu satu Alkitab dia langsung nubuatkan semua, kan nggak mungkin gitu. Ya, mungkin pada zaman itu kalau ada orang yang bernubuat, dia nubuatkan, ya dia sampaikan nubuat yang isinya sama dengan satu perikop dalam Alkitab. Ya, tapi ketika itu ya kalau Alkitab sudah selesai, ya itu kan nggak perlu lagi. Kita sudah ada yang jauh lebih lengkap dan jauh lebih objektif, gitu. Oke ya, jadi itu jelas sekali di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 di sini. Oke. Baik, jadi coba kita balik ke sini sekarang. Oke, sebelumnya mungkin sedikit lagi mengenai bahasa lidah. Sedikit lagi mengenai bahasa lidah. Ya, tentu kita bilang ada lagi poin nomor 4 di sini ya, yang mungkin kita nggak usah terlalu panjang lebar sih. Tapi di poin nomor 4 ya, kita bisa berkata bahwa fenomena bahasa lidah atau roh yang mereka bilang ya. Tapi itu khusus Indonesia sih. Cuma Indonesia aja yang ada istilah bahasa roh. Karismatik di Amerika juga nggak ada istilah bahasa roh sebenarnya. Tongues mereka bilang ya, tongues ya, bahasa-bahasa. Fenomena bahasa lidah hari ini ya melanggar, boleh dibilang semua aturan yang Paulus ajarkan ya di 1 Korintus 14 ya. Melanggar semua aturan yang Paulus ajarkan. Ya, jadi aturannya apa saja di situ? Aturannya adalah Paulus bilang kalau ada yang mau berbahasa lidah, baiklah 2 atau maksimum 3 orang. Itu satu. Ya, jadi dalam satu kebaktian enggak semua orang berbahasa lidah. Itu sudah bertentangan dengan konsepnya. Karena konsep Paulus adalah tiap-tiap orang dapat karunia masing-masing, ya kan? Enggak semua orang dapat karunia bahasa lidah. Ya, jadi itu sudah dilanggar karena di banyak gereja Pentakosta Karismatik mau semuanya bahasa lidah bareng-bareng. Paulus bilang 2 maksimum 3 orang. Lalu Paulus bilang lagi apa? Coba kita lihat ayatnya aja deh ya. Ayatnya kita lihat di sini. Habis itu dia bilang harus berganti-gantian. Ya, coba kita lihat di sini. Ya. 1 Korintus 14. Misalnya ayat di sini ya. Oke, ayat 27. Jika seseorang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, hendaklah 2 atau paling banyak 3 orang. Oke, itu aturan pertama. 2 atau 3 orang, itu sudah dilanggar. Dan secara bergiliran, itu juga sudah dilanggar. Ya, karena dalam fenomena sekarang, mereka rame-rame. Ya. Begitu. Oke, Paulus bilang harus bergiliran. Dan kemudian apa? Dan hendaklah 1 orang menerjemahkannya. Juga dilanggar. Ya, juga dilanggar habis-habisan. Karena tidak ada penerjemahan. Dan kita bisa melihat, ya, ayat 28, namun jika tidak ada penerjemahan, hendaklah ia berdiam diri dalam jemaat. Ya. Kita bisa melihat, yang Paulus inginkan adalah orang memahami apa yang diomongkan. Termasuk bahasa lidah itu harus diterjemahkan, harus dipahami. Makanya harus satu-satu, ya kan, supaya saya tahu dong, saya mau dengerin yang ini nih. Yang lain diam dulu gitu. Nah, setelah dia selesai baru yang lain ngomong. Karena Paulus maunya itu jemaat paham semuanya, paham. Nah, ini beda dengan yang sekarang terjadi itu, tidak ada usaha untuk memahami, hanyalah suatu pengalaman emosional saja. Ya, pengalaman emosional
yang tentu sangat salah, ya sangat salah. Nah, ya kemudian lanjut lagi, ya ada lagi aturan selanjutnya, ya, yaitu tidak boleh perempuan, ya, yaitu ada di mana ini, ya di ayat yang ketiga empat ya, perempuan-perempuan kalian hendaklah berdiam diri dalam jemaat. Nah sekali lagi, ini bukan berarti perempuan nggak boleh kayak nyanyi atau apa gitu ya. Tapi mereka diam di sini dalam konteks tadi itu, yaitu dalam hal bernubuat dan apa, berbahasa lidah itu tadi. Ya. Jadi konteksnya adalah mengajar gitu, ya, mengajar, berkhotbah dan sebagainya. So mereka tidak boleh untuk berbicara. Berbicara sini dalam pengertian tadi sekali lagi bukan berarti lalu misalnya ketemu temen nggak boleh ngomong di gereja gitu. Misalnya nih ada perempuan, 2 orang perempuan datang ke gereja, ketemu gitu, itu kita nggak boleh ngomong nih, kita harus dia. Bukan berbicara sini dalam konteks itu tadi bernubuat, berbahasa lidah, intinya kayak mengajar di jemaat begitu. Ya, nah, oke, jadi itu ya. Nah, lalu kita bilang di sini, jadi dilanggar semua. Nah, mengenai yang menerjemahkan tadi, ya, ada sebagian gereja karismatik Pentakosta yang mencoba mengklaim bahwa mereka ada menerjemahkan. Jadi lalu ada gitu kan, ada yang ngomong lalu ada penerjemahnya, ya. Lalu ngomong lagi, menerjemahkan lagi. Tapi apakah itu benar menerjemahkan atau enggak? Ya itu tidak ada yang pernah berani untuk mengetesnya. Tidak ada yang pernah berani mengetesnya, gitu ya. Karena sudah banyak ditantang, begini dia bilang, coba ada orang yang bahasa lidah lalu direkam, gitu kan, lalu ditanya kepada orang yang katanya punya karunia menerjemahkan, apa nih isinya terjemahannya, lalu nanti dicocokkan kepada orang lain yang juga katanya punya karunia menerjemahkan, cocok nggak nanti terjemahannya? Tapi nggak ada yang pernah berani begitu, dan kalaupun ada yang berani pasti nggak cocok semua, gitu. Bahkan ada yang sangat lucu, saya ada baca kesaksian di sini ya, di mana ada seorang yang dia berdoa pakai bahasa lain, itu dia bukan berbahasa lidah gitu. Dia memang orang yang bisa bahasa lain, lalu dia mulai doa pakai bahasa lain. Nah, dikira oleh temennya dia berbahasa lidah. Dikira temennya berbahasa lidah, lalu temennya menerjemahkan gitu. Tapi terjemahannya nggak ada hubungannya. Jadi beda sama sekali dengan apa yang dikatakan orang tersebut, yang sebenarnya dia memang benar-benar memakai bahasa lain. Ya. Nah, itu juga ada kejadian seperti itu. Ya, jadi intinya adalah terjadi kekacauan yang luar biasa. Ya. Ya, itu semua karena memang sudah menyimpang. Itu sudah menyimpang. Nah, kalau kita kembali lagi ke ini ya, diktat ini. Ya, diktat ini ya. Jadi, oke. Ya, ini adalah suatu kesalahan. Lalu, poin yang ketiga di sini, bahwa kesembuhan fisik dijanjikan kepada orang Kristen karena penebusan Kristus. Ini juga suatu teologi yang salah, teologi yang salah yang sudah kita lihat mulai dari seperti John Dowie dan lain sebagainya. Ya, di mana dia percaya bahwa bahkan kalau kamu ke dokter berarti kamu kurang iman lah, ya. Nah, itu kacau sekali, ya. Dan sebenarnya ada banyak ya. Nah, seperti ini penyembuh-penyembuh Pantekosta yang terkenal di sini. Ya. Dan saya nggak akan terlalu panjang lebar sebenarnya dengan mereka, karena semua ini nanti Anda akan baca di buku ya, yang sesuai dengan tugas baca itu, buku sejarah dan kesalahan Pantekosta Karismatik itu sebentar lagi akan terbit mestinya. Mungkin saya harap sih minggu depan mungkin ya, minggu depan atau 2 minggu lagi lah gitu.
nanti jadi jauh lebih lengkap lagi di buku itu. Nah ini dan dari dulu ya, dari sejak mulainya gerakan Pantekosta Karismatik, mereka selalu mengklaim mereka punya karunia ini, karunia menyembuhkan dan sebagainya di sini. Tokoh-tokoh seperti William Branham, A.A. Allen, ya, dengan klaim-klaim penyembuhan luar biasa, gitu ya. Bahkan seorang wanita dikatakan turun 100 kilo, wah bukan cuma penyakit, bisa diet juga, begitu kan. Ya, tapi ya, banyak skandal juga di sini. Ya, misalnya si Allen ini akhirnya terbukti seorang pemabuk, cerai dengan istrinya, gitu kan. Jack Coe ya juga mengajarkan kesembuhan dalam penebusan, tapi dia sendiri kena polio dan sebagainya ya. Nah ini mirip seperti yang waktu kita bahas siapa tuh si Parham kalau nggak salah ya, yang mengajarkan itu tapi anaknya sendiri mati. Nah, anaknya masih kecil. Ya. Dan ada satu buku yang bagus kalau ada tertarik, namanya The Healing Epidemic. Itu buku sudah agak kuno, artinya sudah beberapa puluh tahun yang lalu kalau salah, ditulis tahun 80-an atau tahun 90-an lah ya. Bukan kuno sekali sih ya, tapi sudah beberapa puluh tahun yang lalu ditulis ya. Healing Epidemic. Berarti kalau sekarang sudah berapa 30-40 tahun yang lalu. Tapi itu ditulis oleh orang-orang yang menyelidiki klaim-klaim kesembuhan, jadi healing epidemic ya, sebagai epidemic penyembuhan gitu. Ya mereka ada menyelidiki si Catherine Kuhlman, ya, ada seorang dokter, Dr. William Nolan, menyelidiki klaim-klaim kesembuhan Kuhlman dan tidak menemukan satupun kasus penyembuhan fisik yang terjadi. Ya. Belum lagi kita bicara mengenai berbagai skandalnya, ya, di mana dia menikah dengan seorang yang menceraikan istrinya, ya, macam-macam. Tapi salah satu yang paling banyak skandal adalah yang di sini di halaman ke-5 di sini ya, yaitu si ini ya, si Amy Semple McPherson ini. Nah ini ada kisahnya di mana dia, nah itu ada di buku-buku yang akan terbit itu, ya ada didokumentasikan. McPherson ini dia terlibat skandal perselingkuhan yang sangat ini ya, sangat memalukan sebenarnya. Di mana dia sebenarnya dia kabur ke Meksiko bersama dengan seorang laki-laki. Ya, dia kabur ke Meksiko bersama seorang laki-laki, tapi dia klaim dia diculik orang. Jadi dia terakhir terlihat itu dia di Amerika berenang di pantai, tapi akhirnya hilang katanya. Hilang, lalu banyak orang bingung kemana ini kan. Padahal dia kan pemimpin gereja nih, pemimpin gereja. Lalu dia hilang, lalu sampai dicari-cari polisi dan sebagainya. Nah, berapa waktu kemudian dia muncul lagi di Meksiko. Lalu muncul di Meksiko, dia bilang dia ditangkap. Dia bilang dia ditangkap, diculik, diikat, dibawa ke padang gurun, segala macam, lalu berhasil meloloskan diri. Nah, tapi cerita dia itu nggak nyambung semua. Jadi polisi tanya dia di mana gubuknya, di mana dia ditangkap lah, segala macam. Pokoknya dia bilang, oh ada lah di padang gurun sana, segala macam. Dan waktu dia ditemukan, kondisi dia itu sehat walafiat, nggak ada bekas-bekas kayak penderitaan, ya. Padahal menurut dia lari ya dari padang gurun segala macam, kan mestinya ada tanda-tanda dehidrasi lah, kesusahan, kekeringan, ya minimal ada kayak keringat-keringat begitu. Tapi ini nggak ada gitu, nggak ada, dan pakaian dia juga bagus semuanya ya. Jadi polisi itu sangat ragu gitu, dan mereka juga tidak menemukan jejak-jejak dia gitu. Kalau dia lari dari padang gurun kan, nah mereka polisi sampai cari ini loh, tukang orang-orang yang ahli melacak ya, mereka lacak di padang gurun tuh, mau cari penjahatnya di mana, gubuknya di mana. Mereka tidak temukan, bahkan mereka tidak temukan ada jejak kaki si Amy itu juga gitu di padang gurun itu, nggak ada sedikit pun. Dan ada banyak orang yang bilang, oh saya sudah tahu gurun ini dari kecil ya, seperti telapak tangan saya, dan tidak ada gubuk yang seperti digambarkan oleh si Amy itu begitu. Dan belakangan sih semua orang intinya percaya bahwa dia sebenarnya bukan diculik ya, tapi dia kabur dengan laki-laki ya, dan laki-lakinya siapa juga ada orangnya diketahui.
Dan intinya lalu dia pakai alasan dia diculik begitu. Ya, ini salah satu yang menarik di sini ya. Oke, saya rasa kita akan stop sampai di sini hari ini. Nah, minggu depan kemungkinan kita tidak ada kelas ya karena minggu depan tanggal merah. Uh, ini ya hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Kenaikan atau ini ya? Ya, kenaikan Tuhan Yesus ya, hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi ya kita akan ini ya, akan libur kemungkinan. Nanti kita akan karena tanggal merah begitu ya. Oke, jadi ya sekali lagi kalau ada hal-hal yang lebih mendalam lagi, ingat di kelas ini kan saya hanya memancing juga dan memantik ya rasa ingin tahu. Anda bisa baca buku-bukunya dan sebagainya, materi-materi pedang roh yang sudah banyak kita tulis juga sih ya di grafik di sini. Oke, baik, akhir kata kalau gitu kita akan tutup dalam doa dan habis itu kita istirahat ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia kepada kami dan kami telah belajar, kami telah melihat ya berbagai hal, terutama mengenai karunia bahasa lidah Tuhan, dan Engkau yang kiranya tolong supaya kami bisa memahaminya dengan benar, bersaksi, dan kami bisa mengetahui yang palsu dibandingkan yang asli. Pimpin Tuhan istirahat kami malam ini, kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Sampai di sini, sampai ketemu dan Maranatha semuanya.